Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afriatus Sara dengan NIM 2024-1042 dari kelas akuntansi 2 semester 1 Universitas Sains Al-Quran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno, MPD. Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang, tentu tidak lepas dari perkembangan ejaannya. Nah, kamu tahu nggak sih apa arti ejaan? Menurut KBBI Daring, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Selama bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen yang berlaku pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Yang kedua, ada ejaan Republik atau yang sering dikenal sebagai ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai dengan 1972. Yang ketiga, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku pada tahun 1972 sampai dengan 2015. Yang keempat, ada ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku pada tahun 2015 sampai dengan sekarang ini. Yuk kita pelajari penjelasannya satu persatu. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen merupakan ejaan Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan ini diambil dari nama Charles Adrian Van Ophusen, seorang guru ahli bahasa Belanda. Ejaan ini dianggap terlalu rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai dengan sistem fonetik Melayu. Contoh penggunaan ejaan Van Ophusen yaitu yang pertama, huruf J untuk menuliskan kata-kata yang menjadi jang. Dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata umur menjadi oemoe. Dan yang ketiga adalah tanda diakritik seperti koma lain atau tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur menjadi makmur. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini diambil dari nama Suwandi. Ejaan ini melambangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ejaan ini mengikuti prinsip fonologis yang menghubungkan bunyi dan simbol. Ejaan ini juga meminjam beberapa unsur dari ejaan Melayu Riau yang diduga berasal dari bahasa Indonesia. Contoh ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah penggunaan huruf OE untuk mengganti huruf U seperti pada kata-kata oemoe menjadi umur. Dan juga menggunakan bunyi sentak, menggunakan bunyi K seperti tak dan pak. Yang ketiga adalah kata ulang ditulis dengan angka seperti kata-kata anak-anak bisa ditulis dengan anak dan angka 2. Dan yang ketiga adalah di sebagai awalan dan di sebagai kata depan ditulis sama seperti pada kata-kata dibuang dan di sana. Di penulisannya tetap digabung. Tidak ada perbedaan antara di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintahan Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk membakukan ejaan bahasa Indonesia. Contoh penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah huruf DJ menjadi J, dan yang kedua J menjadi Y, yang ketiga NJ menjadi NY, yang keempat SJ menjadi SY, yang kelima ada TJ menjadi C, dan yang keenam kata-kata ulang yang ditulis dengan angka seperti kata ejaan Republik seperti kata-kata anak-anak. Pada ejaan ini ditulis dengan anak. Yang keempat adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan ini diresmikan oleh Otoritas Pengembangan Bahasa pada tahun 2015. Tujuan dari ejaan ini adalah untuk menyederhanakan ejaan bahasa Indonesia.
sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini menghilangkan unsur-unsur yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Contoh penggunaan ejaan bahasa Indonesia ini adalah penggunaan tanda aksen untuk membedakan vokal E ditulis yang berbeda telah dihilangkan dan semuanya kini ditulis sebagai E yang sama, yaitu pada kata-kata tenang dan juga pena. Penulisan E dan E ditulis menggunakan E yang sama. Dan yang kedua adalah penggunaan huruf KH untuk melambangkan X ditulis dengan huruf H. Contoh perbedaan pada setiap ejaan yaitu kata khusus pada ejaan Bank Official ditulis dengan kata-kata cuisus, pada ejaan Republik ditulis dengan cusus, dan pada ejaan EYD ditulis dengan khusus. Contoh yang kedua adalah kata-kata maklum, pada ejaan Bank Official ditulis dengan maklum, pada ejaan Republik ditulis dengan maklum, dan pada EYD ditulis dengan maklum. Contoh yang ketiga ada yakni, pada ejaan Bank Official ditulis dengan yakni, pada ejaan Republik ditulis dengan cakni, dan pada ejaan EYD ditulis dengan yakni. Contoh yang terakhir, kata-kata payung pada ejaan Bank Official ditulis dengan pacung, pada ejaan Republik ditulis dengan kata-kata pacung, dan pada EYD ditulis dengan payung. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.